Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rati Eka Mariati dengan mata pelajaran fisika. Dalam hal sekarang saat ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik dengan submateri flux magnetik. Nah, materi flux magnetik ini tidak tidak eh, apa ya, tidak jauh berbeda dengan materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang flux listrik. Nah, materi flux magnetik ini identik sekali dengan flux listrik. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa konsep dari flux magnetik itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Nah, Faraday ini dia menggambarkan tentang medan magnet sebagai garis-garis yang dinamakan garis medan magnet. Selain itu, Faraday juga menggambarkan tentang bagaimana suatu medan listrik juga sebagai garis-garis yang dinamakan sebagai garis medan listrik. Nah, garis-garis medan magnet yang semakin rapat itu menunjukkan medan magnet yang semakin kuat. Dan flux magnetik sendiri itu dinyatakan sebagai banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luasan daerah tertentu dalam arah tegak lurus. Secara matematis dapat kita lihat bahwa jika ada suatu luas permukaan tertentu di mana dia dilewati atau dilintasi oleh medan magnet, maka bisa kita notasikan sebagai berikut. Ini adalah lambang dari flux magnetik atau flux medan magnet, sama ya dengan flux listrik, yaitu A dikalikan B dikalikan kosinus theta, di mana A itu adalah luas permukaan yang ditembus medan magnet dengan satuan meter persegi, yang B itu adalah kuat medan dengan satuan Tesla, theta adalah sudut antara medan magnet dengan luas permukaan yang ditembus oleh medan magnet. Sedangkan flux itu sendiri adalah flux magnetik dengan satuan Weber. Sebenarnya ini tidak jauh dengan konsep dari flux listrik, ya. Nah, kalau medan listrik berarti lambangnya adalah E. Di sini hanya yang membedakan lambangnya saja. Nah, sifat dari sebuah kemagnetan dari suatu bahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bahan ferromagnetik, ada bahan paramagnetik, dan ada bahan diamagnetik. Bahan ferromagnetik ini adalah bahan yang sangat mudah sekali ditarik oleh medan magnet. Contohnya besi, nikel, kobalt, dan baja. Bahan ini memiliki permeabilitas yang jauh lebih besar daripada permeabilitas vakum. Sedangkan bahan paramagnetik adalah bahan yang berada dalam medan magnet yang cukup kuat, tetapi ditarik dengan gaya yang sangat lemah, seperti kayu, aluminium, dan platina. Bahan ini memiliki permeabilitas sedikit lebih besar daripada permeabilitas udara. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Bahan ini merupakan bahan yang sedikit sekali dipengaruhi oleh medan magnet, seperti seng, bismut, garam dapur, emas, dan tembaga. Medan magnetik itu penerapannya berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan medan magnetik ini sungguh sangat luar biasa dan sering orang menggunakannya secara tidak disadarinya. Contoh yang pertama adalah motor listrik. Nah, motor listrik sendiri ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat ini banyak dipakai pada penggerak kipas angin, kompresor pada kulkas, alat pengering rambut, mainan anak-anak, semua yang berkaitan dengan penggerak kipas angin, pasti di dalamnya terdapat motor listrik. Nah, yang berikutnya adalah meter listrik. Meter listrik ini adalah alat yang terdiri dari sebuah loop atau kumparan kawat yang diletakkan dalam medan magnetik yang permanen. Nah, pada prinsipnya ada beberapa alat yang cara kerjanya itu sama dengan meter listrik, yaitu pengeras suara, baca arus, dan elektrodinamometer. Ya, elektrodinamometer ini lebih kita kenal dengan kWh meter, atau bahasa kita sering menyebutnya adalah meteran. Oke, sampai sini
penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.